Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melalui putrinya Aisyah, beliau juga ayah mertua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang pertama yang secara terbuka menyatakan diri sebagai Muslim di luar keluarga Muhammad. Abu Bakar menjabat sebagai penasihat terpercaya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terlibat dalam beberapa kampanye dan perjanjian. Dia memerintah kekhalifahan Rasidun dari tahun 632 hingga 634 Masehi, ketika dia menjadi khalifah Muslim pertama setelah kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai khalifah, Abu Bakar menggantikan fungsi politik dan administrasi yang sebelumnya dijalankan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia umumnya dikenal sebagai As-Siddiq yang jujur, yang membenarkan. Berikut kata-kata bijak Abu Bakar As-Siddiq yang menginspirasi kamu untuk menjadi orang yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya dia terus-menerus tidak taat kepada Dia, Allah, yang Maha Kuat. Tidak ada pembicaraan yang baik, jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Jangan sekali-kali menyalahi Allah dalam tanggungannya ini, atau Allah akan menjatuhkanmu tertelungkup ke dalam api neraka. Bersungguh-sungguhlah menyiapkan bekal untuk kematian, niscaya hidup pun kan berlimpah memberimu. Aku terpilih menjadi pemimpin kalian, meskipun aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu bantulah aku seandainya aku berada di jalan yang benar, dan bimbinglah aku seandainya aku berbuat salah. Amal kebajikan adalah pengawal yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan. Ingin aku jadi rumput saja, supaya dimakan oleh kuda, karena sangat ngerinya akan siksaan Allah. Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar. Tidak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain. Yang kecil pada kaum muslimin, adalah besar pada sisi Allah. Ada kebesaran dalam rasa takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepuasan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehormatan dalam kerendahan hati. Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar, tetapi ketika diuji dengan kesenangan, kemewahan, hampir-hampir kami tidak sabar. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan, namun wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal yaitu berupa amal solih, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Semenjak aku masuk Islam, belum pernah kukenyangkan perutku, demi dapat merasakan segarnya beribadah, dan belum pernah pula aku puas minum, karena sangat rindunya aku kepada Ilah. Seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Bila telah masuk waktu salat, berdirilah kalian menuju ke tempat apimu yang sedang menyala dan padamkanlah ia. Adalah hal yang memalukan bahwa seekor burung justru bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Ketika menawarkan sedekah kepada seorang pengemis, lakukan dengan kerendahan hati dan rasa hormat, karena apa yang Anda tawarkan adalah tawarannya.
Berperang melawan orang-orang kafir adalah jihad. Tetapi berperang melawan kejahatan di dalam dirimu sendiri adalah jihad yang lebih besar. Kejujuran yang paling utama adalah sikap amanah, dan sedusta-dustanya suatu kedustaan adalah sikap khianat. Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran. Ketika orang terhormat memperoleh ilmu, ia merendahkan dirinya, dan ketika seorang pembuat undang-undang memperoleh ilmu, ia menjadi bangga. Salah satu dosa terburuk adalah orang yang menganggap enteng dosanya. Berbicara lebih sedikit adalah kebijaksanaan. Makan lebih sedikit itu sehat. Kurang tidur adalah ibadah. Kurang bersosialisasi adalah resep untuk keselamatan. Jangan mengikuti keinginan yang sia-sia, karena sesungguhnya dia yang makmur terpelihara dari nafsu, keserakahan, dan kemarahan. Tuhan akan membantu dia yang bergerak di jalan Tuhan. Kesendirian lebih baik daripada masyarakat orang jahat. Maha suci Allah yang tidak memberi hamba-hambanya jalan untuk mendapat pengetahuan mengenainya kecuali dengan jalan ketidakberdayaan mereka, dan tidak ada harapan untuk meraih pencapaian itu. Ya Allah, Engkau mengenalku lebih baik dari diriku sendiri, dan aku lebih mengenal diriku daripada orang-orang yang memujiku. Jadikanlah aku lebih baik daripada yang dipikirkan oleh orang-orang ini mengenai diriku, maafkanlah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui, dan janganlah jadikan aku bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Tolonglah aku, jika aku benar, dan koreksilah aku jika aku salah. Orang-orang yang lemah di antara kalian harus menjadi kuat bersamaku sampai atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, haknya telah disyahkan. Orang-orang yang kuat di antara kalian harus menjadi lemah bersamaku sampai, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, aku akan mengambil apa yang harus dibayarnya. Tiga hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan dengan tiga hal lainnya adalah kekayaan dengan berangan-angan, keremajaan dengan imitasi, disemir, dan kesehatan dengan obat-obatan. Maha suci Allah yang tidak memberi hamba-hambanya jalan untuk mendapat pengetahuan mengenainya kecuali dengan jalan ketidakberdayaan mereka, dan tidak ada harapan untuk meraih pencapaian itu. Aku adalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik di antara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian lihat perbuatanku salah, maka betulkanlah. Jika seseorang tertarik dengan pesona dunianya yang rendah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridha kepadanya selama dia masih menyimpan hal itu dalam hatinya. Ibnu Uyainah berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat bertaksiyah kepada seseorang, dia berkata, tidak ada musibah beserta ketabahan, tidak ada faedahnya berkeluh kesah. Kematian itu adalah apa yang sebelumnya lebih ringan, dan apa yang sesudahnya lebih sulit. Allah mengawasi gerak-gerik batinmu seperti melihat lahirmu. Bagimu, sungguh banyak mata dari yang ditugaskan Allah yang mengawasimu. Tidak ada kebaikan pada kebaikan yang ujungnya adalah api neraka. Tiada pula keburukan pada keburukan yang buahnya adalah surga. Kebahagiaan itu pada tiga perkara. 1. Menepati janji. 2. Melindungi hak orang lain. 3. Bangkit membela kemaslahatan umum. Tak menetes setitik pun air mata karena kerasnya hati. Dan kerasnya hati tak lain karena tumpukan dosa. Bila kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Dan bila kebaikan mengejarmu, hendak meninggalkanmu lagi di belakang, dahuluilah ia. Perbaikilah dirimu, niscaya orang-orang pun akan memperbaiki hubungan denganmu. Ingatlah perginya, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya musibah kalian akan terasa kecil, dan Allah membesarkan pahala kalian. Berdoa ketika orang-orang memujinya, ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka, ampuni apapun kesalahan, kekuranganku yang mereka tidak ketahui, dan jangan hukum aku karena apa yang mereka katakan. Karena Engkau yang Maha Mengetahui, sedangkan mereka tidak mengetahui. Ya Allah,
Jadikan waktu terakhirku yang paling baik, amal-amal terakhirku yang paling baik. Jadikan hari terbaikku adalah hari ketika aku menemuimu. Setiap orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, akibat dirinya mengabaikan petunjuk Allah, dia telantar. Setiap orang yang tidak disehatkan Allah, dia sakit. Dan setiap yang tidak dibantu Allah, dia ditinggalkan, tak dihiraukan. Setiap orang menghirup pagi di tengah keluarganya, sementara kematian lebih dekat dengan dirinya daripada tali sandalnya. Sungguh, aku membenci keluarga yang menghabiskan rezeki, nafkah, untuk beberapa hari hanya dalam sehari. Alangkah nikmatnya engkau wahai burung, engkau makan dan minum dan tak ada hisab bagimu. Aduhai, seandainya aku sepertimu. Langit mana kan menaungiku dan bumi mana kan kupijak seandainya aku berani berkomentar tentang kitab Allah dengan pendapat belaka. Allah tidaklah menerima ibadah, amal sunnah sebelum terpenuhi kewajiban. Aku biasa menjaga kehormatan dan harga diriku, sedangkan orang yang minum khamar, pasti menyia-nyiakan akal dan harga dirinya. Aku mengenali Rabbku, Allah Maha Pemelihara dan Pendidik berkat didikan Rabbku. Seandainya bukan karena Rabbku, tak tahulah aku tentang Rabbku.